Danul Hasanah terkait electrobioremediation ya. Sebelumnya maaf saya lupa menyantumkan gambar dari prosesnya. Sekarang akan saya tampilkan mekanismenya. Sebentar. Nah, ini merupakan skema mekanisme dari electrobioremediation. Jadi untuk bioremediation itu biasanya diaplikasikan untuk kontaminasi pada tanah ya. Terus kondisi yang optimal itu biasanya tanah dengan permeabilitas rendah dan mengandung polutan dengan logam berat yang cukup banyak. Nah, pengaplikasian dari metode ini tuh bisa secara in situ di tempatnya itu langsung, kemudian dipasang anode dan katodenya, kemudian nanti akan ada semacam tempat pengolahan lagi untuk menyaring hasil dari penyerapan anode dan katodenya. Atau bisa juga ex situ, jadi tanahnya itu diambil, diangkut, kemudian diletakkan pada tempat yang telah disetting. Untuk mekanismenya itu, kan tanahnya itu kan dia memiliki banyak logam berat. Logam beratnya itu bermuatan positif, terus mikrobanya itu muatannya negatif. Jadi nanti anode dan katodenya ini dipasang, terus buatan positif dari logam beratnya itu akan ditarik oleh katode, karena kan ini muatannya negatif, akan menarik positif. Nah, untuk hasil mikrobanya itu ditarik oleh anode karena dia muatannya itu negatif kan ya, yang mikroba. Kemudian nanti anode dan katodenya itu disambungkan ke kontrolnya ini. Jadi setelah logam dan mikrobanya itu diserap melalui katode dan anodenya itu akan disambungkan ke control center untuk diolah kembali agar tidak toksik. Kemudian tanahnya itu bisa lepas dari kontaminasi. Seperti itu. Apakah bisa dipahami, Wilda? Ya, sangat bisa. Saya izin untuk menanggapi kembali yang untuk elektrodanya ini apakah ada jangka waktu pakainya? Untuk jangka pakainya itu saya belum menemukan, tapi sebaik mungkin ada pengaturan berkala, misalkan sudah mengalami karat atau korosi, langsung diganti. Tahu Benar Mbak Wildanul? tidak ada dapat dipahami. Atau mungkin dari kelompok penyaji ada yang mau menambahkan? Kelompok penyaji teman-temannya mau ada yang menambahkan? Oke, kalau tidak ada silakan untuk pertanyaan kedua dijawab. Baik Pak, saya izin menjawab pertanyaan dari Venti terkait apakah pengaplikasian PGPR itu ada konsentrasi tertentu untuk agar hasilnya maksimal begitu ya? Izin untuk mengkonfirmasi pertanyaan kembali. Untuk pertanyaannya, apakah terdapat parameter tertentu yang perlu diperhatikan agar kerja daripada PGPR ini dapat bekerja optimal di lapangan saat diaplikasikan untuk meningkatkan efisiensi dari fitur remediasi? Iya, mungkin saya jawab
setahu saya mungkin untuk PGPR sendiri itu ada dalam tanaman itu berbeda-beda untuk perlakuan benih, untuk perlakuan bibit, dan untuk perlakuan pada tanaman itu berbeda-beda. Untuk parameternya sendiri mengapa berbeda itu saya kurang tahu, namun yang saya tahu PGPR untuk perlakuan benih itu dapat dilakukan dengan cara merendam benih dalam larutan PGPR itu dengan konsentrasi 10 mili per liter air selama 10 menit sampai hingga 8 jam. Sama dengan PGPR untuk perlakuan bibit, namun perendamannya tuh waktunya berbeda. Sedangkan untuk PGPR pada tanaman itu konsentrasinya lebih rendah, yaitu 5 mili per liter air. Mungkin itu yang dapat saya jawab. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Satu kelompok temannya ada yang menambahkan? Dari Mbak Fenty ada feedback? Iya Pak, izin konfirmasi kembali untuk jawaban Putus, Mbak. yang telah diberikan oleh Halo, apakah suara saya terdengar? Ya sudah, Mbak. Iya, izin konfirmasi kembali Pak. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Suci. Izin konfirmasi kembali. Jadi untuk yang perlu diperhatikan parameter agar kerja daripada PGPR ini dapat optimal di lapangan untuk meningkatkan efisiensi dari fitur remediasi lebih pada waktu perendaman ya. Iya, waktu perendaman dan juga konsentrasi PGPR yang diberikan. Misalnya itu untuk tanaman untuk perlakuan benih itu digunakan konsentrasi 10 mili per liter air. Sedangkan untuk perlakuan pada tanaman itu dengan konsentrasi 5 mili per liter air. Ya baik, terima kasih atas jawabannya dapat dipahami. Atau mungkin dari Mbak Fenty bisa melengkapi kalau dari kelompok penyaji belum bisa menjawab dengan lengkap. Izin untuk menjawab Pak. Jadi untuk terkait dengan PGPR yang sebelumnya saya telah melakukan kegiatan di laboratorium di Balai Besar untuk parameter tertentu untuk yang perlu diperhatikan saat pengaplikasian PGPR sebenarnya saya belum mengetahui untuk secara pengaplikasian nyata di lapangan. Namun saya baru melakukan kegiatan untuk pembuatan PGPR dalam skala laboratorium. Jadi untuk dalam pengaplikasian di lapangan saya kurang mengetahui mengenai parameter apa yang perlu diperhatikan agar kerja daripada PGPR ini dapat bekerja optimal di lapangan. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Ya, baik. Dari kelompok penyaji kalau tidak ada, silakan langsung disambung dengan pertanyaan yang ketiga. Saya izin bertanya, Pak. Tidak, dari pertanyaan ketiga belum dijawab, Mbak. Ya. Dari kelompok penyaji. Mungkin bisa diulangi lagi pertanyaannya. Jadi dari limbah lab itu kan sering mengandung logam berat yang tinggi, BUD dan COD yang tinggi. Bagaimana diremediasi dari limbah tersebut? Menggunakan mikrobia apa untuk meremediasi limbah yang mengandung logam berat, BUD dan COD yang tinggi?
Mungkin saya izin menjawab, Pak. Jadi kan salah satu fitoteknologi itu ada rizofiltrasi. Nah, rizofiltrasi ini tuh dikhususkan untuk lahan basah yang dibangun di mana tanaman digunakan untuk menyerap logam berat atau polutan logam dari lingkungan perairan di akarnya. Karena mungkin kan limbah laboratorium itu kebanyakan limbah cair. Mungkin bisa digunakan fitoteknologi rizofiltrasi tersebut. Mungkin dapat digunakan tanaman seperti mungkin eceng gondok, karena mungkin eceng gondok itu dapat mampu menyerap zat-zat organik dan inorganik seperti logam berat. Jadi dapat mengurangi kandungan logam berat pada daerah yang tercemar limbah laboratorium tersebut. Mungkin itu dari saya. Gimana Mbak Abibah? Baik Pak, sudah terjawab Pak. Terima kasih. Dari pertanyaan yang pertama tadi, masih ada yang jenis dan kondisi tanah yang bagaimana yang bagus untuk proses bioremediasi. Pertanyaan dari Mbak Wildanul ya. Iya Pak, izin menambahkan. Sebenarnya tadi saya sudah menjelaskan sedikit, cuman kurang spesifik. Kalau untuk jenis tanahnya itu biasanya yang terkontaminasi logam-logam berat, Pak. Terus tanahnya itu yang permeabilitasnya rendah. Karena kalau permeabilitasnya rendah itu kan dia tidak ada rongga ataupun air, sehingga proses penyerapan dari muatannya itu bisa lebih cepat dibandingkan yang ada muatan lain seperti udara dan airnya seperti itu. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Temannya satu kelompok, jadi saling melengkapi, silahkan. Mana Mbak Wildanul sudah terjawab? Izin sebentar, Pak. Izin untuk menanggapi sebentar lagi. Jadi lebih baiknya di tanah yang apa tadi Di permeabilitas rendah. di permeabilitas rendah. Tapi apa bisa diaplikasikan di semua jenis tanah atau hanya ada syarat itu saja? Kalau sepemahaman saya itu kan tipe-tipe tanah itu kan ada yang permeabilitasnya itu rendah, ada yang tinggi. Kayak pasir itu kan dia permeabilitasnya tinggi. Nah, kalau yang permeabilitasnya rendah itu mungkin seperti tanah liat, kemudian jenis-jenis tanah lain yang biasanya itu tidak terlalu mudah dilewati air gitu. Ya, terima kasih. Mbak Wildanul sudah terjawab belum? Menurut Mbak Wildanul bagaimana sebaiknya kondisi tanah yang bagaimana yang dia itu bagus untuk proses bioremediasi? Apakah tanah liat tersebut bagus untuk proses bioremediasi? Kalau sepengetahuan saya, Pak, tanah yang bagus untuk bioremediasi itu tanah yang sudah pasti tercemar oleh polutan, Pak. Kemudian kalau untuk jenis tanah liatnya sendiri, saya kurang tahu juga, karena menurut saya tuh tanah liat kan partikel tanahnya itu rapat ya, Pak. Jadi menurut saya mungkin bisa, mungkin juga tidak. Kan bioremediasi itu kan menggunakan agen mikrobia.
atau menggunakan tanaman. Apakah tanah liat tersebut bagus untuk pertumbuhan tanaman atau pertumbuhan mikrobia? Kurang bagus, Pak. Mungkin yang bagus itu yang tanah humus gitu mungkin, Pak, untuk mikroba. Ya makanya kan Kan tadi ditanya, jadi harus dipahami dulu pertanyaan tersebut, misalnya tanah yang bagus untuk proses bioremediasi itu tanah yang bagaimana karakteristiknya. iya, Pak. Mungkin saya akan mengulas sedikit dari kelompok penanya, dari 3 kelompok penanya tadi. Jadi misalnya dari Mbak Wildanul, jenis tanah dan kondisi tanah tersebut itu ya, jadi kondisi yang memungkinkan atau mikrobia sebagai agen bioremediasi dia tumbuh bagus, itu yang diharapkan. Misalnya dicek kandungan bahan organik, bukan pencemar, tapi kandungan bahan organik yang mendukung pertumbuhan mikroba atau pertumbuhan tanaman. Yang kedua, misalnya kandungan oksigen, suhu, pH, dan sebagainya, itu yang kalau tanaman atau mikroba yang di situ itu bisa tumbuh dengan baik, maka kemungkinan kalau dia itu sebagai agen bioremediasi, mampu meremediasi atau mendegradasi bahan pencemar tersebut, dia akan bagus. Jadi kondisi tanah yang demikian yang diharapkan. Makanya kalau misalnya kondisi tanah tersebut tidak bagus untuk proses bioremediasi, maka dimanipulasi habitatnya. Dimanipulasi habitatnya tersebut, misalnya kalau kan tadi coba diperhatikan di kelompok penyaji tadi, yang pertama kan ada misalnya bioremediasi itu ada bioatenuasi. Kalau bioatenuasi kondisi tanahnya itu tidak bagus, itu proses bioremediasi lama sekali. Maka di situ perlu ada biostimulasi. Kalau kekurangan nutrisi, maka di situ diberi biostimulasi, diberi nutrisi-nutrisi tertentu yang bisa mendukung atau manipulasi habitatnya. Jadi manipulasi habitat supaya oksigennya, pH-nya, dan sebagainya cocok untuk pertumbuhannya. Atau misalnya dengan bioaugmentasi. Jadi kalau misalnya mikrobanya atau tanamannya tidak ada, maka di situ diberi seperti itu. Jadi modifikasi dari bioatenuasi tersebut dengan biostimulasi dan bioaugmentasi itu diharapkan nanti bisa menciptakan kondisi tanah yang sudah tercukupi nutrisinya dan juga kondisi lingkungannya dan juga mikroba atau tanamannya tersebut itu bisa berperan bagus sebagai agen bioremediasi. Nah, itu juga berhubungan dengan pertanyaan Mbak Fenty tadi. Jadi parameter apa kalau kita menggunakan mikrobia PGPR tersebut diaplikasikan di lapang? Yang pertama itu Mbak Fenty, jadi yang perlu diperhatikan kompatibilitas mikrobia tersebut terhadap tanamannya. Kompatibel enggak? Kenapa? Tidak semua mikrobia tersebut kompatibel terhadap tanaman. Karena ada interaksi spesifik antara tanaman sebagai hostnya atau sebagai inangnya, sebagai simbionnya, dengan mikrobianya. Baik itu mikrobia rhizosfer maupun mikrobia yang endofit. Jadi sebelum aplikasi di lapang, itu dalam skala lab, Mbak Fenty misalnya sudah menumbuhkan mikrobia yang diharapkan nanti sebagai agen PGPR, nah itu diuji dulu. Jadi uji tersebut misalnya Mbak Fenty menginokulasikan ke dalam suatu tanaman. Jadi PGPR tersebut itu diambil dari tanaman apa? Coba di cross check lagi ke tanaman tersebut, itu dia bisa bersimbiosis atau tidak, baik itu dalam rhizosfer atau sebagai endofitnya. Jadi misalnya bakteri tersebut diberi penanda dengan GFP, Green Fluorescent Protein. Jadi diberi tanda misalnya kalau dia diinokulasikan ke dalam tanaman, dia bisa berkoloni di rhizosfer, kalau dia itu misalnya bakteri rhizosfer, atau dia bisa masuk ke dalam jaringan sebagai bakteri endofit, kalau dia itu bakteri endofit. Nanti bisa dilacak, oh dia diiris jaringannya, akarnya misalnya, oh ternyata kalau dia bakteri endofit, di situ terdapat bakteri yang sudah ditandai dengan GFP tadi, Green Fluorescent Protein tadi. Jadi itu yang pertama yang harus dilakukan, kompatibilitas bahwa bakteri tersebut memang kompatibel, bisa hidup
saling menguntungkan, baik itu sebagai rhizosphere atau endofit dari tanaman yang kita gunakan. Nah, kemudian yang kedua, densitas dari bakteri tersebut itu berapa? Kemudian digunakan lebih awal lebih bagus. Jadi kalau kita menggunakan seperti itu sejak awal, sejak kita membibit bijinya tersebut direndam, itu suspensi tersebut sudah ada mikroba sebagai bakteri PGPR tadi. Kemudian kondisi lingkungannya, Mbak. Jadi seperti tadi kan ada di bagian pertama ada bioalterniasi. Kalau misalnya kondisi lingkungan itu mau terjadi proses bioalterniasi secara alam itu tidak bagus, maka dimanipulasi habitatnya supaya kondisi lingkungannya bagus sesuai, sehingga pertumbuhan tanaman, pertumbuhan mikroba tersebut terjadi sinergi interaksi yang bagus, sehingga proses degradasi atau uptake dari suatu polutan tersebut semakin bagus. Nah, kemudian yang terakhir dari pertanyaan Mbak Afifah, limbah tidak hanya lab saja, tapi semua limbah itu sebaiknya itu dipisahkan antara limbah yang logam berat, misalnya limbah yang organik dan sebagainya, itu tolong itu harusnya dipisahkan sejak di hulunya, di hulu. Jadi misalnya industri tersebut sudah harus bisa memilah, jangan sampai ada limbah organik yang dalam bentuk misalnya minyak atau oli dan sebagainya, itu kan tidak bisa bercampur dengan limbah yang lainnya. Limbah logam berat juga diharapkan dengan cara itu proses degradasinya jauh lebih bagus. Coba Anda bayangkan kalau misalnya ekosistem seperti di sungai atau di danau yang sudah tercemar macam-macam bahan pencemar, itu prosesnya jauh lebih berat. Baik juga dengan limbah padat di TPS, nanti kemudian ditumpuk lagi di TPA. Karena di situ bahannya bercampur dari plastik dan macam-macam, itu juga pengolahannya jauh lebih susah. Itu yang diharapkan. Yang pertama adalah pencegahan, pemilahan, pemisahan jenis-jenis limbah. Sehingga di situ kita kalau pencemarnya hanya satu macam, misalnya logam berat saja, atau misalnya BOD saja, yang dia itu misalnya BOD tersebut yang degradable, itu lebih mudah, lebih cepat dibandingkan kalau sudah terjadi macam-macam. Nah, kalau sudah terjadi macam-macam seperti tadi, kita perlu biostimulasi. Biostimulasi tersebut kita lihat, kita harus mengkarakterisasi limbah tersebut. Berapa konsentrasinya, masing-masing pencemar tersebut, kemudian pH-nya berapa, kemudian kandungan oksigennya berapa, dan disitu distimulasi tersebut manipulasi kondisi limbah tersebut supaya agen degradasinya atau bioremediasinya, baik itu bakteri atau tanaman, bisa tumbuh di situ. Kalau dia tidak bisa tumbuh di situ, maka agen bioremediasi tersebut itu percuma, tidak bisa berfungsi sama sekali. Nah, kalau kondisi lingkungannya sudah bagus, kalau di situ misalnya agen bioremediasi tidak ada, ya kita dengan cara bioaugmentasi. Nah, di sini gabungan biostimulasi atau bioaugmentasi tersebut itu nanti meningkatkan kerja bioremediasi pada proses bioalterniasi tadi. Ya, jadi itu memang kalau kita ada suatu kombinasi pencemar yang sudah ada di lingkungan, itu kita menggunakan agen mikrobia yang dalam bentuk konsorsium, tidak hanya satu jenis, tapi banyak jenis. Dan banyak jenis tersebut diharapkan masing-masing mikrobia namanya konsorsium tersebut itu kerjanya saling bersinergi, tidak antagonis, tapi saling mendukung. Maka jarang kita kalau di lapang itu menggunakan satu agen mikrobia, satu jenis mikrobia itu jarang. Tapi biasanya menggunakan beberapa spesies mikrobia yang di situ sudah diuji tidak antagonis, tapi di situ saling bersinergi. Maka di situ misalnya nanti ada mikroalgi tersebut yang berfungsi untuk mensuplai oksigen, misalnya mensuplai vitamin, dan seterusnya. Jadi di situ memang benar-benar kerja tersebut adalah kerja yang
banyak spesies mikrobia, jadi kerjasama gotong royong dari spesies mikrobia tersebut. Baik, berikutnya saya buka untuk 3 penanya berikutnya. Silahkan. Tolong dari tim penyaji ya, kalau ada pertanyaan, setiap pertanyaan tersebut dicatat. Saya saja juga mencatat dari setiap pertanyaan tersebut. Ya. Oke, silahkan. Baik Pak, saya izin bertanya. Silakan Mbak Lada. Jadi berdasarkan yang saya baca di literatur itu dikatakan bahwa secara umum proses pengomposan bahan organik terbagi dalam 4 fase, yaitu mesofilik, termofilik, pendinginan, dan pemasakan. Karena tadi belum dijelaskan bagaimanakah hubungan di antara keempat fase tersebut ya? Terima kasih, sekian dari pertanyaan. Oke, silakan yang kedua. Saya ingin bertanya. Oke, silakan Mas. Perkenalkan nama saya Mas Zulfian. Dijelaskan mikroorganisme rekayasa Putus, Mas. terlebih digunakan. Akan tetapi sebenarnya penggunaannya dibatasi dalam aplikasi lapang. Pastinya pembatasan dilakukan untuk mencegah masalah baru. Bisa dijelaskan lebih jelas tentang Mas, putus-putus. Pastinya pembatasan dilakukan untuk mencegah masalah baru. Bisa dijelaskan lebih jelas tentang pembatasan tersebut. Selain itu, bagaimana gambaran atau kriteria tentang mikroorganisme rekayasa yang biasanya digunakan atau saya tulis di chat aja ya? Coba bisa diulangi pertanyaannya, karena putus-putus. Mas Zulfian. Saya tulis di chat aja Pak ya. Nah, Bapak. Ya silakan di chat saja. Sambil nunggu pertanyaan dari chatnya Mas Zulfian, silakan pertanyaan ketiga. Mas, Mbak. Permisi Pak. Ya silakan Mbak Sinta. Iya. Terima kasih untuk kelompok 3 atas penjelasannya. Jadi saya Sinta izin bertanya. Tadi sudah dijelaskan bahwa dalam aplikasi teknologi fitoremediasi banyak sekali mekanismenya. Dan mekanisme tersebut memiliki jenis polutan dan tanaman yang digunakan itu spesifik. Apakah tiap mekanisme dapat menggunakan polutan dan tanaman lain? Terima kasih. Silakan sambil nunggu pertanyaan dari Mas Zulfian, bisa dijawab yang sudah ada. Baik, saya Talia Pak, izin menjawab pertanyaannya Alija. Ya. Tadi kan pertanyaannya yang hubungan antara fase mesofilik, fase termofilik, fase pendinginan, dan fase pemanasan ya. Fase pemasakan, mohon maaf. Itu pada awal proses pengomposan mikroba yang aktif itu mikroba dari kelompok mesofilik. Tumbukan bahan yang akan dikomposkan ini memiliki nilai pH kurang lebih 6 dan temperatur kurang lebih 18-22 derajat Celcius sesuai dengan kondisi bahan dan lingkungannya. Sejalan dengan adanya aktivitas mikroorganisme, terutama bakteri di dalam tumbukan, maka temperatur akan naik. Kemudian pada kenaikan temperatur di atas 40 derajat Celcius, aktivitas bakteri mesofilik akan terhenti dan akan digantikan oleh kelompok jamur termofilik. Aktivitas jamur termofilik akan membentuk amoniak dan gas nitrogen sehingga nilai pH akan berubah menjadi basa. Selama ada aktivitas mikroorganisme, temperatur tumbukan akan terus meningkat. Kemudian pada saat temperatur di atas 60 derajat Celcius, kelompok jamur termofilik akan mati dan selanjutnya
kelompok bakteri dan Actomycetes thermophilic akan aktif mendegradasi. Sekian dari saya, Pak. Aleida, apakah sudah menjawab? Ya, Kak Lia, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Baik, silakan. Pertanyaan-pertanyaannya dijawab. Dari Mas Zulfian, pemanfaatan mikrobia yang sudah direkayasa, hal-hal apa yang membatasi aplikasinya di lapang? Mungkin saya mau menjawab pertanyaan dari Sinta dulu, Pak. Ya, silakan Mbak Susi. Ya mungkin terkait dari mekanisme dan tumbuhan satu mekanisme namun dapat menggunakan tumbuhan yang berbeda itu bisa saja karena mungkin ini ya mungkin di buku juga ada tabel yang menunjukkan aplikasi teknologi fitoremediasi dengan berbagai macam mekanisme dan berbagai macam polutan. Mungkin tumbuhan yang digunakan itu tergantung dengan polutan yang terkandung di dalam tanah tersebut begitu. Jadi tumbuhan yang digunakan berbeda-beda, namun dapat menggunakan mekanisme yang sama. Dari kelompok penyaji mungkin bisa dijelaskan kriteria tanaman yang bagaimana yang bagus untuk proses sebagai agen bioremediasi. Iya mungkin salah satu hal yang menjadi mungkin untuk mencari tanaman yang sesuai itu merupakan hal yang tidak mudah ya untuk fitoremediasi. Namun tanaman yang ideal yang dapat digunakan untuk fitoremediasi itu harus memiliki kemampuan hiperakumulasi logam berat, kemudian memiliki tingkat pertumbuhan yang cepat, memiliki kemampuan untuk mentolerir konsentrasi garam dan pH yang tinggi, memiliki biomasa yang tinggi, mudah dipanen dan harus menyerap dan mentranslokasi logam ke udara secara efisien. Nah, mungkin kebanyakan itu menggunakan banyak yang menggunakan tanaman aslinya gitu, tanaman yang asli karena persaingan yang lebih sedikit di antara mereka karena mungkin karena tanaman asli sudah memang cocok dengan tanah tersebut begitu. Jadi tanaman asli lebih disukai untuk fitoremediasi. Ya, baik. Mungkin Mas Made silakan menjawab yang lainnya. Saya izin kalau gitu menjawab pertanyaan yang selanjutnya dari Muhammad Zulfian ini. Kan tadi ini dijelaskan mikroorganisme rekayasa telah banyak digunakan, akan tetapi sebenarnya penggunaannya dibatasi dalam aplikasi lapang. Nah, itu dibatasi untuk mencegah masalah baru. Nah, masalah baru yang disebutkan itu ini untuk karena dengan menggunakan bakteri yang modifikasi itu tadi
rekayasa genetik itu dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati di lokasi tersebut, bioremediasi tersebut. Terus habis itu ini pertanyaan lanjutannya itu, selain itu bagaimana gambaran kriteria tentang mikroorganisme rekayasa yang dapat digunakan di lapang? Nah, untuk sebisa mungkin sebenarnya kalau bisa tidak menggunakan mikroorganisme rekayasa tersebut, sebaiknya tidak menggunakan mikroorganisme rekayasa, tapi yang agar tidak tadi menimbulkan masalah baru tersebut. Mungkin ada yang ingin menambahkan dari kelompok? Ya, saya tentunya izin menambahkan untuk pertanyaannya Sufyan. Jadi kalau untuk mikroba yang digunakan untuk bioremediasi itu, yang pasti pertama itu dipastikan dulu apakah safety untuk lingkungan maupun makhluk hidup. Jadi sebelum mikrobanya itu diputuskan untuk digunakan itu harus dilakukan uji patogen agar tahu apa dampak dari penggunaan mikroba tersebut. Kemudian dalam beberapa aplikasi seperti bioreaktor dari proses pengolahan yang limbah cair itu, untuk memastikan bioremediasinya itu aman, biasanya setelah bioremediasi dilakukan itu, untuk mematikan mikrobanya itu bisa dengan suhu tinggi atau bisa juga dibakar, kemudian bisa juga dengan menggunakan sinar UV. Jadi ketika air atau cairannya itu dilepaskan ke lingkungan itu sudah tidak ada mikroba yang mengontaminasi cairan tersebut, seperti itu. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Baik, sudah ada? Sudah terjawab semuanya, Mbak Sinta, Mbak Zulfian, Mas Zulfian, Mbak Aleida? Sudah Bapak, terima kasih. Ya baik, saya akan mereview sedikit dari ketiga penanya tersebut. Jadi dalam proses pengomposan, jadi bahan-bahan organik yang sebagai polutan, itu memang terjadi proses. Jadi tahap pertama itu adalah yang bekerja adalah bakteri-bakteri mesofil atau mikrobia mesofil, baik itu jamur maupun bakteri. Jadi pada kondisi suhu sekitar 25-35 itu yang bekerja adalah bakteri-bakteri mesofil. Nah, dalam proses pengomposan tersebut, metabolisme tersebut itu menghasilkan energi. Jadi dalam proses degradasi atau proses katabolisme penguraian dari bahan yang kompleks menjadi sederhana itu akan menghasilkan ATP dan sebagainya. Sehingga suhunya akan meningkat. Nah, dengan suhu meningkat menjadi sekitar 50-60 derajat Celcius, itu adalah yang mampu hidup di situ adalah bakteri-bakteri yang termofil. Bakteri-bakteri yang mesofil, apalagi kalau di situ ada bakteri patogen meskipun bukan agen pendegradasi, dia akan mati. Kemudian nanti yang dominan adalah bakteri-bakteri yang termofil. Nah, setelah bakteri yang termofil bekerja di situ, maka struktur bahan-bahan organik pada kompos tersebut itu semakin berkurang, sudah menjadi senyawa sederhana. Nah, nanti kalau yang senyawa sederhana tersebut sudah tidak ada lagi yang dipakai untuk proses metabolisme, maka suhunya akan berkurang, turun lagi ke mesofil. Nah, di situ bakteri-bakteri tersebut tetap hidup meskipun suhunya turun.
Nah, nanti dalam proses pematangan kompos tersebut itu sudah menjadi senyawa-senyawa yang sederhana yang di situ mungkin sudah siap dipakai, tidak toksik lagi, sudah bisa dipakai untuk pertumbuhan bagi tanaman dan sebagainya. Jadi kalau Anda mempelajari proses pengomposan itu akan demikian. Nah, kecepatan pengomposan tersebut bergantung pada komposisi senyawa penyusun yang akan dikompostkan, kemudian juga komunitas spesies-spesies mikroba yang ada di situ. Juga dipengaruhi juga oleh kondisi kompos tersebut, misalnya oksigennya seberapa tersedia, kemudian pH-nya dan sebagainya. Dalam proses pengomposan itu kan juga perlu adanya seperti tadi biostimulasi. Kalau rasio CN-nya terlalu tinggi, maka proses pengomposannya akan lambat. Kenapa? Tersedia banyak sumber karbon, tapi nitrogennya sedikit. Maka biasanya dalam proses pengomposan yang itu bukan suatu pencemar, misalnya bahan organik biasa, itu biasanya dibuat komposisi bahan yang dikomposan tersebut sehingga menurunkan rasio CN-nya sekitar 25-30 rasio CN-nya. Kemudian kalau di situ oksigennya tidak ada, maka disuplai oksigen, diberi blower atau pompa yang bisa menggembuskan udara yang mengandung oksigen sehingga di situ bisa mempercepat proses pengomposan dan juga mengurangi suhu yang bisa menyebabkan kematian mikroba sebagai agen pengompos tadi. Kemudian kalau pH-nya terlalu rendah juga demikian, harus diberi misalnya bahan penetral seperti gamping dan sebagainya supaya pH-nya sekitar 7. Kemudian kalau kadar airnya terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka diusahakan kadar airnya misalnya sekitar 60-80% supaya proses pengomposannya itu bagus. Kalau kadar airnya terlalu tinggi menciptakan kondisi yang anaerob. Kalau kondisi kadar airnya kurang, terlalu rendah, itu juga kering, maka proses metabolisme mikrobia akan terhambat juga. Nah, di situ proses biostimulasi tersebut sangat penting untuk menciptakan kondisi proses pengomposan berjalan dengan bagus. Nah, kemudian seperti yang disampaikan Mbak Fenty tadi, ya Mas Silvian, jadi mikroba-mikroba meskipun itu direkayasa atau tidak, sebelum diaplikasikan itu harus diuji secara seksama, banyak ujinya. Jadi seperti yang disampaikan tadi, safety-nya bagaimana keamanan terhadap lingkungan, keamanan terhadap manusia, dan terhadap tanaman, terhadap semua uji dilakukan. Jangan sampai kalau kita mengaplikasikan suatu mikrobia tersebut, baru kita reaktif. Jadi tidak boleh kita hanya reaktif. Jadi kita harus proaktif mencegah supaya agen mikrobia tersebut tidak berbahaya. Nah, kemudian kalau kita untuk menghindari seperti itu, kita harus membatasi lokasi atau misalnya kita menggunakan bioreaktor yang di situ menjamin mikrobia tersebut tidak lepas ke lingkungan. Nah, pada waktu akhir proses diremediasi secara ex situ, maka bahan-bahan yang mengandung mikrobia tersebut, mikrobianya bisa dimatikan dengan cara dipanaskan atau dapat juga dengan cara dikeringkan, diberi klorinasi dan sebagainya. Jadi banyak metode yang bisa untuk membunuh mikrobia rekayasa atau mikrobia yang merugikan tadi sehingga tidak berbahaya bagi lingkungan. Jadi proses aplikasi suatu mikrobia tersebut itu banyak yang harus dilakukan, tidak hanya misalnya kita memproduksi langsung digunakan. Jadi memang keamanan itu yang paling utama. Nah, kemudian seperti yang disampaikan tadi oleh Mbak Suci, jadi syarat-syarat atau kriteria tanaman yang digunakan untuk bioremediasi itu yang penting. Jadi saya misalnya kerjasama dengan peneliti, bagaimana menggunakan tanaman sebagai agen remediasi untuk mengatasi meremediasi tanah yang tercemar merkuri misalnya. Nah, pertama mencari tanaman yang dia indigenus, asli di tanah tersebut yang dia itu sudah toleran terhadap
tanah yang tercemar dengan logam berat khususnya Hg yang tinggi tadi. Kemudian dicari yang yaitu sistem prakaranya itu banyak, menghasilkan biomasa yang tinggi, yang cepat pertumbuhannya, kemudian faktor bioakumulasinya juga tinggi, itu yang diharapkan di situ. Kemudian itu lebih bagus lagi kalau dikombinasikan dengan mikrobia PGPR tadi. Di bakteri PGPR tersebut bisa meningkatkan toleransi terhadap stres lingkungan dan juga stres terhadap pencemar tadi, dan juga bisa meningkatkan pertumbuhan tanamannya, dan juga bisa membantu pertumbuhan tanaman menghindari dari patogen atau hama. Jadi interaksi antara bakteri PGPR atau bakteri yang juga bisa mendegradasi atau mengakumulasi logam berat itu jauh lebih bagus dibandingkan hanya dengan tanaman saja tanpa kombinasi dengan mikrobia. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan. Satu kelompok penanya lagi, silakan 3 mahasiswa. Silakan. Permisi Pak. Ya, silakan Mbak Desti. Saya Desti. Sebelumnya saya berterima kasih kepada kelompok 3 karena memaparkan materi dengan sangat jelas. Saya izin bertanya mengenai pengomposan. Nah, saya itu pernah membaca bahwa ketinggian timbunan kompos itu berpengaruh terhadap proses pembuatan kompos. Timbunan kompos yang lebih rendah akan memakan waktu yang lebih lama dalam pembuatan kompos. Mengapa ya hal ini tuh bisa terjadi? Terima kasih. Baik, yang kedua silakan Mas Afif, Mbak Valenski. Baik, satu lagi silakan. Saya Rahel, saya izin bertanya. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok presenter atas presentasinya. Pertanyaan saya itu, kira-kira apa yang membuat petani lebih mengandalkan penggunaan bakterisida daripada menggunakan PGPR untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman? Terima kasih. Mbak Rahel, itu mungkin bisa diperjelas bakterisidanya bakterisida sintetik atau yang non sintetik? Ini Pak, pestisida seperti baktosin Pak, maksud saya. Jadi kenapa lebih memilih yang pestisida sintetik daripada yang organik itu, yang hayati? Iya Pak. Ya, oke. Silakan dari kelompok penyaji bisa dijawab satu persatu. Mas Made, coba silakan. Saya izin menjawab pertanyaannya Afif tadi ya. Seperti yang ditanyakan, apakah mungkin itu tanaman yang digunakan untuk fitoremediasi malah mati begitu? Nah, kan tadi seperti yang sudah dijelaskan itu salah satu kriteria yang ideal untuk tanaman yang dapat digunakan sebagai agen fitoremediasi itu memiliki kemampuan hiperakumulasi logam berat dan itu mentolerir konsentrasi garam pH yang tinggi. Nah, namun itu juga masih dapat kemungkinan kecil bahwa agen fitoremediasi
tidak berfungsi secara maksimal itu karena atau mati itu karena konsentrasi dari polutannya itu terlalu pekat gitu, terlalu tinggi. Nah, seperti yang tadi juga ditambahkan oleh Afif pertanyaannya, sehingga untuk mengatasi masalah tersebut mungkin bisa seperti yang tadi sudah disampaikan pada materi PPT itu bisa dilakukan dengan metode fitoremediasi dengan bantuan mikroba, karena dengan adanya interaksi tanaman mikroba ini dapat memainkan peran utama dalam memperbaiki toksisitas tanaman dan membantu untuk bantu tanaman untuk mentolerir dan menyerap konsentrasi yang lebih tinggi. Terus yang kedua juga bisa dari itu tadi, toleransi tanaman itu juga dapat ditingkatkan dengan manipulasi di rekayasa genetik itu tanamannya dengan pendekatan transgenik itu untuk memberikan kemampuan untuk mentolerir dan mengakumulasi konsentrasi logam itu yang lebih tinggi gitu. Tapi ya itu tadi seperti yang sudah dijelaskan, untuk yang solusi yang kedua itu belum bisa diaplikasikan, sebaiknya tidak diaplikasikan ke aplikasi lapang gitu karena ada menimbulkan masalah baru, yaitu invasi tanaman eksotik dan hilangnya keanekaragaman hayati tersebut. Baik, yang lainnya silakan. Mas Afif sudah terjawab? Pertanyaan yang lainnya silakan. Saya Thalia, Pak, izin menjawab pertanyaan dari Desti. Tadi kan pertanyaannya terkait timbunan kompos yang mempengaruhi dalam pembuatan kompos ya, Pak. Itu penjagaan panas sangat penting dalam pembuatan kompos agar proses dekomposisi berjalan merata dan sempurna. Hal yang menentukan tingginya suhu adalah nisbah volume timbunan terhadap permukaan. Makin tinggi volume timbunan dibanding permukaan, makin besar isolasi panas dan makin mudah timbunan menjadi panas. Timbunan yang terlalu dangkal akan kehilangan panas dengan cepat karena bahan tidak cukup untuk menahan panas dan menghindari pelepasannya. Dalam keadaan suhu kurang optimum, bakteri-bakteri yang menyukai panas yang bekerja di dalam timbunan itu tidak akan berkembang secara wajar. Akibatnya, pembuatan kompos akan berlangsung lebih lama. Sebaliknya, timbunan yang terlampau tinggi dapat mengakibatkan bahan memadat karena berat bahan kompos itu sendiri. Hal tersebut akan mengakibatkan suhu terlalu tinggi dan udara di dasar timbunan berkurang. Panas yang terlalu banyak juga akan mengakibatkan terbunuhnya mikroba yang diinginkan. Kekurangan udara mengakibatkan tumbuh bakteri anaerobik yang baunya tidak enak. Tinggi timbunan yang memenuhi syarat adalah sekitar 1,25 hingga 2 meter. Pada waktu proses pembusukan berlangsung, yang tinggi 5 meter akan turun sampai kira-kira setinggi 1 atau 1,25 meter. Sekian, apakah Desti ada feedback? Tidak ada, terima kasih, sudah sangat jelas. Oke, yang terakhir silakan. Saya izin menjawab, Pak. Ya, Cenderung lebih memilih bakterisida tadi untuk mungkin meningkatkan pertumbuhan tanamannya. Itu mungkin karena fitoremediasi sendiri kan prosesnya lama, yang membutuhkan waktu yang lama. Mungkin salah satu alasannya itu, dan juga pengaplikasian
bakterisida itu cenderung lebih cepat dan lebih mudah daripada menggunakan rizobakteri atau mikroba. Dan walaupun bakterisida itu harganya mungkin cenderung lebih mahal daripada PGPR, namun petani memilih bakterisida itu mungkin karena gitu. Mungkin dari teman saya ada yang ingin menambahkan. Mungkin sambil di-share PPT-nya tadi, Mbak, dari slide pertama. Ada yang mau menanggapi lagi dari tim penyaji? Dari tim penyaji mau ada yang nambahkan? Slide sebelumnya, Mbak. Baik, saya mau mereview lagi yang dari 3 penanya terakhir. Jadi dari Mbak Desti, jadi Mbak Desti sudah dijelaskan tadi bahwa sebenarnya tinggi atau rendah tumpuan kompos itu sebenarnya tidak masalah asalkan kita bisa mengkondisikan, memanipulasi tumpuan kompos tersebut, menciptakan kondisi yang bagus untuk pertumbuhan mikrobia agen pengompos tadi. Kan ada wadah yang kecil, jadi kan sekarang banyak orang menjual komposter. Jadi wadah komposter tersebut itu wadahnya volumenya bermacam-macam. Nah, di situ yang penting bagaimana kita bisa mengkondisikan. Kalau satu wadah itu kan menjaga kondisi kompos tersebut tidak langsung terdedah dengan kondisi lingkungan yang bisa menciptakan suhu yang kita inginkan. Seperti yang saya katakan tadi, bagaimana kita bisa mengkondisikan misalnya oksigennya tercukupi, suhunya bisa terjaga dengan baik, kadar air dan sebagainya, itu yang bagaimana bisa menciptakan kondisi yang optimum untuk pertumbuhan mikrobia yang bisa mengomposkan bahan-bahan yang sebagai pencemar tadi. Itu yang pertama. Kemudian dari Mas Afif, itu sebenarnya sudah disampaikan tadi oleh Mbak Suci. Jadi bagaimana mencari tanaman indigenus atau tanaman asli di lokasi yang tercemar. Tanaman-tanaman yang hidup di daerah tercemar itu menunjukkan bahwa dia itu sudah beradaptasi cukup lama. Sehingga tidak perlu rekayasa lagi, terlalu banyak biaya yang dikeluarkan. Jadi lebih mudah kita mencari tanaman-tanaman yang sudah teradaptasi, tanaman-tanaman indigenus, dan mikrobia-mikrobia yang situ juga indigenus. Itu yang diharapkan dia sudah teradaptasi dan pertumbuhannya bagus, itu yang. Nah, kalau misalnya konsentrasinya terlalu tinggi, sudah ada sama sekali tanaman atau mikrobia yang ya kita harus seperti tadi mereduksi. Jadi kalau tanah misalnya kita campur dengan tanah yang tidak terkontaminasi sehingga konsentrasinya turun. Kalau air ya demikian, kalau airnya yang tercemar, konsentrasinya terlalu tinggi ya air tersebut harus dilusi, diencerkan dengan air yang tidak tercemar sehingga konsentrasinya bisa turun. Tidak perlu merekayasa terlalu jauh. Ya seperti yang disampaikan Mbak
Suci tadi kriteria tanaman yang bisa untuk agen biremediasi itu yang harus diperhatikan, dicari. Nah, kemudian sebenarnya pertanyaan terakhir dari Mbak Rachel tadi itu sebenarnya terlalu jauh. Jadi memang kita orang-orang Indonesia itu terlalu konsumtif, terlalu instan, pengennya cari yang instan. Yang dijelaskan tadi ya Mbak Suci, kita tuh terlalu instan, tidak mau. Misalnya sekarang saja kasus minyak goreng, berebut minyak goreng dan sebagainya. Di Indonesia itu banyak sekali kelapa bisa dibuat sebagai bahan baku untuk membuat minyak goreng. Tapi orang kita itu tidak mau tahu, tidak mau bekerja sedikit untuk membuat minyak goreng sendiri. Nah juga dengan penggunaan pupuk. Pupuk itu banyak sekali kompos di tempat kita, dari bahan organik, dari pasar, dari rumah tangga, dan sebagainya yang itu bisa dibuat kompos. Tapi kita mesti menggunakan urea, TSP yang sudah jadi, dan sebagainya. Dibanding juga dengan agen untuk membunuh hama maupun patogen pada tanaman. Kita lebih memilih yang sintetik, yang mudah tinggal pakai, karena kerjanya langsung cepat kelihatan. Tetapi tidak berpikir panjang, dampak jangka panjang itu apa, itu tidak mau tahu. Nah, kita atau Anda sebagai mahasiswa yang harus berbeda, menunjukkan pola pikir yang berbeda, yang harus berpikir jangka panjang dengan mengedepankan logika dan sebagainya. Safety tadi itu yang perlu diperhatikan. Kalau Anda menggunakan pestisida sintetik, nanti safety-nya, dampak negatifnya itu terlalu mahal harganya, baik itu terhadap lingkungan, terhadap manusia, terhadap komoditi, dan sebagainya. Harga jual secara ekonomi itu juga. Itu yang menyebabkan kerusakan ekosistem kita itu semakin tinggi seperti itu. Jadi coba kita dalam kehidupan sehari-hari mengurangi penggunaan secara sintetik, apa saja secara instan, apa saja itu. Mungkin kalau Anda misalnya makan, lo cari yang instan-instan, tapi dampaknya jangka panjang itu mungkin tidak Anda pahami, mungkin tidak Anda pikirkan. Jadi coba Anda makan instan terus-menerus dan sebagainya. Makan makanan di rumah makan yang instan, dan teknologi pun juga instan. Kita tuh habis segala macam. Jadi semuanya seperti itu. Ya, kemudian dari sini Mbak, dari kelompok penyaji. Di sini kan judulnya biodegradation approach of organic and inorganic pollutant in ecosystem. Sebenarnya ini pendekatan biodegradasi. Jadi kalau bioremediasi itu memang akarnya, dasarnya adalah biodegradasi, proses biodegradasi yang dilakukan oleh tanaman atau mikrobia. Jadi Anda masih terjebak dengan topik sebelumnya tentang bioremediasi. Nah, di sini harusnya lebih dalam, lebih basic pada biodegradasinya. Anda bisa memberikan contoh misalnya biodegradasi hidrokarbon. Atau dapat juga memberi contoh biodegradasi tentang senyawa organik dari tanaman, misalnya lignin atau selulus. Itu kan proses pengomposan itu kan di situ yang terjadi adalah memecah dari senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Apapun, mungkin satu atau dua senyawa yang Anda bisa berikan contohnya. Kemudian misalnya mikrobia, spesies apa mikrobia tersebut. Kemudian dicek lebih dalam lagi misalnya pengaturan gen yang bertanggung jawab untuk pengaturan enzim-enzim yang bekerja mendegradasi tersebut itu bagaimana? Apa saja? Nah ini di biologi itu kuatnya harusnya ke situ. Ya. Nah, kemudian juga misalnya tadi logam berat, tidak hanya sekedar misalnya aplikasi bahwa tanaman-tanaman ini bisa mengakumulasi logam berat, tapi mekanisme. Jadi misalnya suatu bakteri tersebut dia mekanisme menjadi resisten terhadap logam berat itu bagaimana? Misalnya terhadap tembaga,
misalnya terhadap merkuri, misalnya terhadap Pb dan sebagainya. Padahal logam berat tersebut itu toksik terhadap berbagai macam organisme. Bagaimana mekanisme toksisitas logam berat tersebut? Begitu dengan bahan-bahan organik, bagaimana mekanisme toksisitas dari suatu pestisida dan sebagainya, dia itu bisa mematikan, membunuh tanaman, membunuh hewan, membunuh mikrobia, itu bagaimana? Itu di ekotoksikologi. Tapi kalau di biodegradasi, bagaimana mikrobia atau tanaman tersebut secara basic itu bisa memecah, mendegradasi senyawa kompleks tersebut menjadi senyawa sederhana yang dia itu menjadi tidak toksik lagi, menjadi CO2 dan H2O. Kenapa? Mikrobia atau tanaman tersebut bisa mendegradasi senyawa kompleks tersebut, itu bisa, kalau misalnya potensi dari mikrobianya tidak bagus atau misalnya kondisi lingkungannya tidak bagus, mungkin degradasinya hanya menjadi senyawa antara, intermediate, dan justru itu mungkin lebih toksik dibandingkan senyawa aslinya, senyawa awalnya. Nah, untuk menjadi senyawa atau unsur-unsur yang tidak toksik lagi, dibutuhkan suatu mekanisme biodegradasi sempurna, metabolisme yang sempurna menjadi CO2 dan H2O dan biomasa mikrobia atau biomasa dari tanaman. Nah, itu harusnya dari kelompok penyaji ini bisa mengkaji tentang biodegradasinya. 2 contoh, misalnya bahan organik, kemudian 1 contoh misalnya logam berat tadi, mekanisme dasarnya. Sehingga kadar pencemar di lingkungan tadi bisa berkurang dan bisa meningkatkan kualitas atau meremediasi, memperbaiki kualitas ekosistem tadi. Ini yang belum muncul di topik ini, yang harusnya itu ada di situ. Jadi seperti saya waktu penelitian tentang biodegradasi deterjen di ekosistem sungai, meremediasi ekosistem sungai yang tercemar deterjen, saya juga kaji. Misalnya bakteri Pseudomonas, itu apa saja yang bisa mendegradasi, kemudian dia bisa mendegradasi tersebut, itu karena dia memiliki gen apa saja. Dia letaknya di kromosom atau di plasmid. Enzim-enzim yang disandikan, yang dikoding oleh gen tersebut apa saja. Dan kondisi lingkungannya yang memacu pertumbuhan tersebut itu bagaimana. Kemudian kan sistemnya bisa batch, bisa continuous. Sistem air yang menggenang dan air yang mengalir. Kemudian optimasi debitnya dan sebagainya itu bisa. Jadi biostimulasi tersebut itu bisa dilakukan. Nah, kemudian senyawa tersebut itu kompleks strukturnya. Kalau satu mikrobia tersebut tidak bisa memecah sempurna karena keterbatasan gennya atau enzimnya, maka diperlukan konsorsium. Jadi menggunakan spesies yang lain. Jadi saya menggunakan bakteri, coba menggunakan 1 spesies, menggunakan 2 spesies, dan 3 spesies, dan sebagainya. Jadi ada konsorsium beberapa bakteri yang kerjanya sudah diuji dulu, dia harus kompatibel, harus sinergis. Nah, kemudian degradasi ini juga bisa dicek parameter yang diuji, misalnya bisa konsentrasi polutan awalnya yang diukur, kemudian disinergikan dengan parameter peningkatan densitas atau jumlah sel bakterinya misalnya, atau misalnya hasil metabolismenya dalam bentuk CO2, dalam bentuk senyawa-senyawa hasil degradasinya, itu bisa dilacak. Nah, itu yang harusnya itu bisa dijelaskan, dan nanti kalau diaplikasikan seperti tadi, untuk diteliti juga demikian di lab. Nah, ini Mbak dan Mas itu kan sekarang semester 6 ya. Ya Mas Afif. Mbak Suci membuat proposal PKM enggak? Enggak, Pak. Jadi di sini masih ada tawaran proposal PKM sampai akhir Maret. Jadi saya tawarkan kalau Anda ada yang berminat membentuk kelompok PKM,
Jadi diusahakan dalam satu kelompok itu anggotanya 3 sampai 5, kemudian diharapkan berbeda angkatan, salah satu berbeda angkatan saja tidak apa-apa, atau lebih bagus lagi misalnya berbeda jurusan yang bisa melengkapi pemahaman. Jadi misalnya kalau biodegradasi membutuhkan seorang kimia itu bisa. Nah, ini silahkan membentuk grup 3 sampai 5, kemudian lihat panduannya. Jadi kalau belum punya, kalau ada yang tertarik, nanti saya beri panduannya. Dan lebih kuat kalau di MIPA atau biologi itu adalah ikut PKMRE. Karena dari PKMRE riset eksakta itu nanti bisa dikembangkan untuk PKMK kewirausahaan, PKMM pengabdian kepada masyarakat, atau GK kegiatan kreatif dan sebagainya. Jadi itu bisa luaran dari PKMRE itu banyak. Nah, ini untuk meningkatkan kompetensi pemahaman Anda dan juga nanti keterampilan penelitian dan sebagainya. Kenapa dari 3 kelompok presentasi sebenarnya kompetensi bahasa Inggris Anda bagus. Jadi dari kalau PKMKE ini nanti kalau Anda bisa dibiayai, kemudian nanti Anda bisa kompetisi di luar negeri dan sebagainya, jadi soft skill Anda akan terasa. Jadi jangan hanya mengejar hard skill dalam bentuk IPK tinggi, kemudian lama studi pendek, tapi Anda tidak punya pengalaman berorganisasi. Kenapa? Di penelitian ini Anda nanti akan punya pengalaman berdiskusi, kemudian menyusun suatu proposal, mempertahankan dan sebagainya, kemudian membuat artikel, itu semuanya akan terasa di situ, kemudian berkompetisi di tingkat nasional maupun internasional itu yang tidak didapatkan dari perkuliahan dan sebagainya. Nah, kemarin saya menilai 38 proposal PKMRE, itu ternyata isinya itu masih lemah-lemah. Dari segi administrasi tidak mengikuti ketentuan, kemudian isinya itu kalau PKMRE mendesain percobaannya tersebut untuk menghasilkan data yang bagus itu masih lemah di situ. Nah, harapan kalau Anda ada yang membuat kelompok, mau minta bimbingan saya sebagai pembimbing, silakan saya bantu semaksimal mungkin sehingga diharapkan nanti bisa dibayar oleh Dikti, syukur bisa masuk PIMNAS dan bisa menang. Kalau Anda PIMNAS minimal dapat perunggu, nanti Anda bebas ujian skripsi. Tapi tetap membuat skripsi dari bagian PKM ini, tapi Anda tidak perlu membuat ujian skripsi langsung nilainya A. Ya, jadi itu. Karena kemarin saya banyak menolak sebagai pembimbing karena saya sebagai juri, ternyata juri pun boleh, juri di tingkat UB itu boleh membimbing. Karena saya kemarin juga menilai banyak kelompok PKM yang teman partner saya sebagai juri itu dia juga membimbing PKM. Jadi baru 2 tahun ini saya tidak membimbing PKM karena memang saya menghindari supaya saya netral sebagai juri PKM. Ya, jadi itu tawaran yang bagus, silakan Anda kalau mau meningkatkan kompetensi soft skill yang bermanfaat nanti setelah Anda lulus. Karena kalau Anda nanti mencari pekerjaan dan sebagainya, yang pertama yang diperhatikan adalah bagaimana kompetensi soft skill-nya itu 80%, sedangkan IPK dan sebagainya itu hanya 20% yang menentukan untuk Anda bisa diterima di suatu pekerjaan dan sebagainya. Mungkin dari kajian tentang biodegradasi ini topik-topiknya itu banyak. Atau misalnya PGPR tadi, jadi Mbak Fenty tadi yang misalnya sudah pengalaman dengan PGPR, itu bisa dikembangkan, bisa dipakai untuk PKMRE. Baik, ada pertanyaan? Satu pertanyaan silakan, atau mungkin saya sebelumnya untuk minggu depan, jadi silakan belajar, ada kuis ya. Minggu depan, jadi dari bahan-bahan yang sudah disampaikan, termasuk materi minggu depan, nanti ada kuis, kemudian untuk praktikumnya itu bisa hari apa saja. Di sini koordinatornya siapa, Mas, Mbak? Koordinator kelasnya. Mas Afif, siapa koordinator kelasnya dari mata kuliah ini?
Mbak Suci? Koordinator kelas ini siapa? Sepertinya belum ditentukan, Pak. Sudah saya mengkoordinasi Anda semuanya nanti lama, coba tentukan hari apa untuk penjelasan praktikumnya lewat Zoom supaya saya bisa minta ke fakultas untuk disediakan link Zoom untuk penjelasan praktikum. Mungkin kalau seperti yang dijadwalkan itu tidak bisa, itu saya nanti bisa mencarikan hari lain. Makanya dari Anda nanti ada yang bisa berkoordinasi hari apa yang bisa untuk penjelasan praktikum melalui Zoom. Atau Mbak Suci saja yang bisa mengkoordinasi, menanyakan kepada teman-teman hari apa untuk penjelasan praktikum di remediasi ini. Minggu depan paling enggak, Mbak Suci. Iya, baik, Pak. Ya, saya minta tolong Mbak Suci untuk nanti mengkoordinasi, menyampaikan kepada saya hari apa, jam berapa untuk koordinasi praktikum ini. Dan sekali lagi minggu depan itu ada kuis, silakan belajar. Kemudian mungkin bisa ditambahkan ya Mbak Suci dari kelompok ini diberikan contoh biodegradasi, jadi mekanisme biodegradasi senyawa organik dan satu senyawa anorganik misalnya. Jadi mekanismenya, jadi satu misalnya kalau misalnya pestisida itu banyak sekali, satu saja pestisida tersebut misalnya senyawa aktifnya apa, strukturnya seperti apa, kemudian mekanisme biodegradasinya apa, atau hidrokarbon juga boleh. Salah satu hidrokarbon misalnya toluena misalnya, atau benzena misalnya, atau alkyl bensin misalnya, terserah. Nanti bisa diunggah di PCR. Kemudian sekali lagi tentang PKM tadi, saya harapkan dari Anda ada yang membuat kelompok, kemudian yang benar-benar kalau silakan kalau mau yang berhubungan dengan mikrobiologi bisa dengan saya, dengan Pak Irfan, dengan Pak Yoga, atau yang lainnya silakan secepatnya karena waktunya hanya akhir Maret ini. Oke, ada pertanyaan dari kuliah hari ini satu saja karena waktunya sudah mau habis. Mbak Suci ada pertanyaan, Mas Afif, Mas Made, dan sebagainya. Bisa ditutup share screen-nya Mbak Suci. Baik, ada pertanyaan Mbak Desti, Mbak Talia, Mbak Tanzania. Sudah paham semuanya? Sudah paham Mas Afif? Mbak Desti, masih ada pertanyaan? Sudah paham, Pak. Ya baik, jadi sekali lagi, kalau Anda untuk meningkatkan pemahaman Anda, coba lihat fenomena di sekitar Anda. Jadi pencemar tersebut kan ada dalam bentuk gas, dalam bentuk padat, dalam bentuk cair. Ada organik, anorganik. Di sekitar kita itu banyak sekali, kalau Anda sering keluar, kemudian memperhatikan lingkungan kita, itu banyak sekali fenomena-fenomena yang berhubungan dengan mata kuliah bioremediasi ini. Dan itu sebagai potensi atau masalah yang perlu dikaji untuk penelitian PKMRE atau untuk skripsi dan sebagainya. Banyak sekali. Itu adalah hal-hal inovasi-inovasi baru yang di situ perlu penanganan segera. Ya, kita keluar di kampus pun misalnya di sekitar lab dan sebagainya, di sekitar kantin dan sebagainya, banyak masalah-masalah pencemaran. Nah, ini perlu dikaji dari hal kecil, dari sekitar rumah, di sekitar kampus, sampai di sistem pertanian, sampai di sistem sungai dan sebagainya, banyak sekali. Coba Anda perhatikan di potret, jadi potret Anda jangan hanya potret untuk diri sendiri, tapi potret juga
lingkungan-lingkungan Anda yang menunjukkan yang berkaitan dengan mata kuliah yang kita kaji. Itu adalah hal-hal yang bisa meningkatkan kompetensi atau pemahaman kita terhadap sesuatu yang kita kaji seperti mata kuliah ini. Kalau kita hanya di kos kemudian di kampus saja bolak-balik tanpa memperhatikan itu, kita tidak akan terasah. Jadi kalau penelitian di sekitar kita dulu aja banyak sekali permasalahan atau potensi-potensi yang perlu dikaji, perlu diteliti. Apalagi berbuat dengan yang tertarik, misalnya Anda yang ikut ke mikrobiologi pertanian, seperti yang Mbak Fendi tadi, misalnya PGPR, banyak sekali komoditi tanaman dan sebagainya yang perlu ditingkatkan untuk pengendalian hamanya, untuk meningkatkan pertumbuhannya dan sebagainya, dengan mengurangi bahan-bahan yang sintetik tadi, untuk meningkatkan ekosistem yang berkelanjutan, sistem pertanian yang berkelanjutan dan sebagainya adalah itu. Kita sebagai orang yang berkecimpung di bidang mikrobiologi harus ke situ. Ya, itu tantangan, silakan Mas-mas dan Mbak-mbak itu bisa mulai sekarang. Motivasi untuk meneliti itu harus dimulai dari sekarang. Anda sebagai generasi masa depan itu harus tumbuh motivasi untuk meneliti dari hal-hal yang ada di sekitar Anda sendiri. Kemudian mengurangi, harus ramah terhadap kondisi lingkungan yang lebih baik, bukan kondisi lingkungan yang jelek. Jadi mengurangi sumber-sumber pencemar, ya, supaya kualitas ekosistem kita semakin bagus. Ya, baik, saya tunggu dari Anda, siapa yang mau ikut PKM, segera. Itu adalah suatu kesempatan kalau Anda bisa mau melakukan penelitian yang dibiayai oleh pemerintah nantinya kalau lolos didanai. Dan kesempatan misalnya Anda nanti, kalau Anda nanti misalnya penelitian dengan saya, skripsinya atau apa, kalau datanya bagus, kalau datanya bagus, saya sarankan untuk publikasi, nanti publikasinya saya yang membiayai. Ya, jadi kalau Anda tertarik dengan penelitian-penelitian yang berhubungan dengan mikrobiologi, kemudian pembimbingnya saya, kalau datanya bagus, itu saya suruh untuk belajar, untuk membuat artikel jurnal, kemudian nanti kalau diterima di jurnal tersebut, saya yang biayai. Kalau S1 saya yang membiayai. Ya, silakan mulai sekarang dipikirkan topik-topik untuk PKM dan sebagainya, atau misalnya ikut MBKM dan sebagainya, silakan. Benar, sudah paham semuanya? Ya, Mbak Suci, ditunggu informasinya tentang minggu depan untuk penjelasan mengenai praktikumnya. Kalau tidak ada, saya kira kuliah hari ini cukup sekian. Terima kasih dari kelompok penyaji dan seluruh mahasiswa yang sudah aktif